Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Pada kesempatan kali ini, kembali bersama Renjana Network Channel, kita akan coba membahas tentang VLAN atau Virtual LAN, Local Area Network. Sebelum kita melanjutkan, bisa dilihat pada gambar di worksheet Cisco ini, apa yang Anda pikirkan apabila ada switch dan internet di sini. Mungkin kita berpikir, uh, gimana kok nggak ada hostnya gitu. Sayang sekali, rasanya kita ingin buru-buru ngambil laptop dan kabelnya kita masukkan ke switch sehingga kita bisa berselancar di dunia maya seperti itu. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Akan tetapi ini bisa menimbulkan potensi keamanan dalam jaringan. Oleh karena itu, mengapa muncullah VLAN? VLAN ini adalah suatu model jaringan yang mengkonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Kita coba perhatikan di sini. Di sini ada dua gambar dengan topologi yang sama. Kemudian pengaturan logic IP address-nya pun sama, akan tetapi kondisinya berbeda. Di sini adalah kondisi tanpa VLAN. Bisa kita lihat, jika tanpa menggunakan VLAN, keempat host atau PC ini bisa terhubung dalam satu switch yang ada. Kondisi lain, dengan adanya VLAN di sini, meskipun secara logik ini berada dalam jaringan yang sama, networknya sama, kelasnya sama, akan tetapi dengan pengaturan VLAN berupa port, kita bisa membedakan segmennya. Katakanlah di sini secara virtual ada dua jaringan. Jaringan yang pertama berwarna hijau dan jaringan yang kedua berwarna biru. Jadi analoginya seperti ini terlihat dalam dua jaringan berbeda apabila kita menggunakan LAN. Padahal secara fisik ini kondisi memiliki peralatan yang sama. Akan tetapi karena adanya VLAN, maka di sini terjadi perbedaan jaringan. Sehingga PC 4 di sini tidak dapat terhubung dengan PC 6. Begitupun sebaliknya. PC yang berwarna hijau yang hanya bisa terhubung dan PC yang berwarna biru yang bisa terhubung ke warna biru. Seperti itu gambaran dengan VLAN dan tanpa VLAN. Di sini untuk VLAN jenisnya banyak. Ada yang MAC address dan salah satunya yang akan kita bahas adalah mengenai VLAN port. Jadi, ketika kita memiliki switch sama seperti tadi kondisinya, kita bisa mengatur port yang ada di switch ini. Kita membuat VLAN, lalu mengatur port mana saja yang termasuk ke dalam VLAN tersebut. Sehingga di sini misalnya ada 8 port di dalam switch ini. Kita akan buat menjadi 3, maka bisa jadi ada 3 jaringan yang berbeda di dalam switch ini. Walaupun secara logik dalam network yang sama. Tetapi tidak semua switch bisa kita konfigurasikan secara bebas. Hanya switch yang sifatnya manageable switch yang dapat memberikan pengaturan VLAN. Jadi kalau switch yang standar itu tidak bisa. Siapapun port yang terhubung ke dalam switch yang biasa, kemudian secara logik address-nya berada dalam network yang sama, maka seluruhnya akan terhubung. Akan tetapi, ketika kita menggunakan switch manageable, kita mengatur VLAN, bisa jadi tidak terhubung karena tidak terhubung dalam VLAN yang berbeda, hanya VLAN yang sama yang dapat terhubung.
Oke, kita akan bahas yang di bawah ini, praktek VLAN-nya. Di Cisco Packet Tracer ini aplikasi yang digunakan untuk simulasi untuk jaringan, sangat mempermudah kita untuk memberikan perancangan sebelum kita praktek secara realnya. Oke, kita lanjut, kita zoom in. Silakan perhatikan gambar ini. Di sini ada dua PC, satu switch. Ada PC 1 dengan IP 192.168.1.2 dan PC 2 192.168.1.1. PC A VLAN PC 1 VLAN 10, PC 2 VLAN 11. Untuk mengatur ini yaitu berada di switch ya, bukan di PC. PC ini hanya kita memasukkan alamat IP yang ada di sini. Perintahnya seperti ini. Pertama kita konfigurasi VLAN 10 terlebih dahulu. Konfigurasi ini melakukan di switch. Kita lakukan di switch. Perintahnya pertama kita aktifkan dulu, yaitu kita enable switch-nya. Ya, switch-nya kita enable, tandanya siklus seperti ini. Yang kedua, setelah aktif, dia akan berubah menjadi tanda pagar. Setelah itu kita masuk ke konfigur terminal. Kalau biasanya teman-teman kalau yang malas ngetik bisa configure gitu aja, langsung enter atau di tab agar muncul kata-katanya. Lalu setelah itu switch ini config akan berubah menjadi config. Lalu kita masukkan VLAN ID-nya, VLAN 10. Untuk default itu VLAN 1. Dan untuk memberikan ID itu bisa dimulai dari angka 2 dan seterusnya. Di sini saya berikan contoh VLAN 10 dan 11. Jadi kita buat dulu VLAN 10-nya. Nanti akan masuk ke konfigurasi VLAN nih di sini. Lalu kita ketik perintah name tkj. Fungsinya yaitu untuk memberikan nama VLAN 10 ini namanya tkj. Selanjutnya kita keluar dengan perintah exit. Selanjutnya kita masuk ke interface fast Ethernet 01. Konfigurasi di VLAN 10 ini berdasarkan port pada switch. Kita perhatikan VLAN 10 ini port yang terhubungnya port berapa? Di sini adalah port FA0/1. Sehingga ketika kita menggunakan konfigurasi portnya, kita harus masuk dulu ke interface fast Ethernet sini. Fast Ethernet 01. Perintah berikutnya yaitu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 10. Kita konfigurasi, masuk ke konfigurasi interface ini. Kemudian kita setting supaya modenya akses dan bisa masuk ke VLAN 10. Kemudian ketik exit ketika mau keluar. Dan cara yang sama kita lakukan untuk PC 2 ini ya. Dimulai dari konfigur terminal sampai exit. Konfigur terminal, lalu VLAN 11 di sini. Lalu dilihat portnya yang terhubung ke switch ini port berapa, yaitu fast Ethernet 02. Berarti kita harus masuk di sini interface fast Ethernetnya 0/2. Lalu switch portnya diakses. Lalu aksesnya ke VLAN 11 ya. Karena kita mengatur VLAN 11 pada PC 2. Lalu ketik exit. Jadi sebelum di VLAN, PC A ini PC 1 ini bisa terhubung ke PC 2 karena terhubung ke dalam jaringan yang sama. Ketika sudah di VLAN, dia tidak bisa terhubung karena sudah dikonfigurasi VLAN-nya, karena udah masing-masing sudah memiliki VLAN ID-nya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu gambaran.
mengenai VLAN. Ya, kita coba praktekkan. Ya, coba kita praktekkan di sebelahnya. Oke, ini aja deh. Oke, kita coba praktekkan. Oke, kita ibaratkan di sini VLAN ini kita beri nama VLAN TKC1. Di sini kita berikan VLAN TKC2. Jadi untuk yang terhubung di sini itu hanya PC6 dan PC7. Apabila TKC2 PC6 dan PC4 ini akan berkomunikasi, itu tidak bisa karena sudah berbeda VLAN atau begitupun sebaliknya yang di VLAN TKC1 hanya dapat berkomunikasi di VLAN TKC1. Kita coba. Dan jika kita lihat konfigurasi ini dalam satu network yang sama, karena kita menggunakan VLAN dan VLAN-nya berbeda, maka masing-masing device di sini tidak dapat saling terhubung kecuali dengan host yang berada dalam VLAN yang sama. Kita coba praktek. Kita pakai switch 2960. Terus kita masukkan PC. Kita buat 4 PC. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Switch dengan PC ini kan beda device, makanya kita menggunakan kabel strike 01 kita hubungkan ke PC 10. Dan kita hubungkan lagi FA02 ke PC 11. Lalu kita hubungkan FA03 ke PC 12. Lalu yang FA04 nya kita hubungkan ke PC 13. Ya. Selanjutnya kita setting IP PC 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Kita setting IP terlebih dahulu sebelum ke config VLAN-nya. Kita masuk ke PC desktop, masuk ke IP configuration, static 92 10.1. Kalau sudah di tap, nanti akan muncul subnet mask dari IP yang kita ketik. Kita copy dulu. Ke desktop IP config kita PC 11, kita ketik 2.
10.3. Ini PC 13 kita buat 1.4. 10.4. 10.1. Coba kita ping 10.1 ini dari PC 10.1 kita coba ping ke sebelahnya 92.168 10.4 misalnya. Nah, kita TTL, kita coba ping ke 1.3 Repli 1.2. Nah, ini belum menggunakan VLAN. Apabila belum menggunakan VLAN, ya ini terhubung semua. Lalu kita coba menggunakan konfigurasi VLAN, kita lakukan pada switch. Klik CLI, enter aja. Switch dan risiko kita aktifkan terlebih dahulu. Enable, bisa di N lalu tap enter. Kita masukkan ke config terminal counter. Enter. Sudah masuk ke perintah ke config. Kita buat VLAN-nya. Kita buat VLAN 2. Nah ya, VLAN 1 itu default, jadi mohon jangan menggunakan VLAN 1. Nah, di sini udah masuk ke config VLAN. Kita buat name-nya TKJ1 di sini. TKJ1, kita buat name-nya TKJ1. Kalau sudah, kita enter. Exit. Nah, kita lihat VLAN TKJ1 ini adalah VLAN-nya 2. Lalu kita buat VLAN 3-nya. Name-nya TKJ2. Enter, lalu di exit. Kita sudah memberikan nama pada VLAN. Lalu kita atur port berapa aja yang masuk ke VLAN. VLAN 2 dan VLAN 3. Kita masukkan dulu ke yang VLAN 2. VLAN TKJ1, portnya F01 dan F02 di sini. Yang terhubung ke switch 01 dan 02. Kita buat settingannya. Kita masuk ke interface Ethernet 01. Enter. Nah, kita udah masuk ke config interface-nya. Kita masukkan ke switch port mode access. Enter. Lalu kita buat switch access VLAN 2. Setelah itu exit. Oke, enter. Karena ini baru fast Ethernet 01, kita setting juga yang 02-nya. Nah, karena perintahnya sama, kita tekan
switch port mode aksesnya, enter, lalu di exit. Gitu cara cepatnya, daripada harus mengetik satu-satu. Nah, untuk yang VLAN TKJ 1 sampai tahap ini sudah selesai cara konfigurasinya. Di sini. Selanjutnya kita setting yang host pada VLAN 3-nya. Interface Ethernet 03, terus masuk ke mode akses. Nah, di sini jangan sampai salah ya. Kita mau config di VLAN 3 ya, jadi VLAN 3. Exit. Terus pas Ethernet 04. Nah, setelah itu sudah di exit. Setelah itu kita lihat VLAN-nya. Oh, di exit dulu. Show VLAN, kita untuk lihat settingnya. Nah, di sini kita lihat VLAN ID 2, VLAN ID 3 ini udah muncul, TKJ 1 dan VLAN TKJ 2. Di sini statusnya aktif. Yaitu portnya FA01 dan FA02 ini masuk ke TKJ 1. Dan pas Ethernet 03 ini FA03 dan 04-nya masuk ke TKJ 2. Jadi sudah masuk untuk settingan VLAN-nya. Sekarang kita coba ping dari PC berapa ya? PC 11. Kita coba ping ke 10.1. Bentar. Nah, reply. Dia terhubung ke PC 10.1-nya. Sekarang kita coba ke 10.3. Sini ya. Apa yang akan terjadi? Ya, request timeout kah? Ya, request timeout. Jadi sini berhasil. Jadi di sini 10.3 ini tidak mau membalas panggilan atau koneksi ke 10.1. Coba kita ke 10.4. Apakah RTO juga teraktif? Nah, RTO juga. Ini membuktikan kalau PC 11 ini, PC di sini, PC 11 ini hanya dapat terhubung ke PC 10. Tidak dapat terhubung ke PC 12 dan PC 13. Itu. Dan kita coba sekarang kita uji coba dengan PC 12. PC 12-nya kita coba ping ke temannya dia di PC 7 ini sama dengan PC 13. 10.4. Nah, ini reply untuk 10.4-nya. Coba kita ping ke sebelah. Nah, RTO. Jadi
bisa dipahami, VLAN dalam sebuah jaringan ini dapat memudahkan kita sebenarnya dalam mengelola sebuah jaringan pada suatu perusahaan atau instansi. Seperti itu penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa memahami, bisa paham